Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Masari dengan NPM 2478267 dari kelas dari 4C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan install paket tracer 681 configure NAT for IP versi 4. Di sini sudah disediakan addressing table sebagai bahan acuan kita untuk konfigurasi. Ada device, interface, dan IP address. Lalu di sini ada objektif. Objektif ini adalah tujuan dari modul ini. Yang pertama ada configure dynamic NAT with path. Jadi kita akan mengkonfigurasi dynamic NAT dengan path, yakni port address translation. Lalu konfigurasi static NAT. Jadi kita akan konfigurasi static NAT juga. Lalu ada instruksi detailnya di sini. Instruksi detailnya di sini untuk router 2 kita akan namain ACL-nya itu R2 NAT. Lalu kita akan masukkan 3 subnet interface secara berurutan, yakni 192.168.10, 192.168.20, dan 192.168.30. Lalu NAT pool-nya di sini namanya R2 pool caps lock. Lalu kita menggunakan IP usable pertama dari subnet, yakni 209.165.202.128. Lalu kita akan memperhitungkan subnetnya. Rentang IP-nya 209.165.202.128 sampai 209.165.202.134, dan IP usable pertamanya ini ya. Lalu kita akan dynamic NAT overload-nya, yakni path-nya itu kita akan menghubungkan ACL R2 NAT dengan pool R2 pool menggunakan kata kunci overload. Dan static NAT untuk server lokal PKA ini, kita IP-nya, lokal servernya, lokal PKA-nya itu 192.168.20.254 secara statis ke IP usable kedua dari subnet size 30, yaitu 209.165.202.130. Lalu kita akan penentuan interface NAT. Interface NAT ini terhubung ke jaringan internet LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 dikonfigurasi sebagai IP NAT inside. Ini fast internet 0/0, serial 0/0/0, dan serial 0/0/1. Dan interface-nya terhubung ke internet dikonfigurasi sebagai IP NAT outside atau serial 0/1/0. Langsung aja kita konfigurasi di router 2-nya. Kita geserin biar kelihatan complexion-nya. Nah, di sini kita masuk mode configure terminal. Nah, kita yang pertama akan membuat standar name ACL R2 NAT untuk LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 secara berurutan, yakni dengan perintah IP access list standar R2 NAT, harus sama persis ya. Lalu permitnya 192.168.10.02.3.255. Lalu permit lagi 192.168.20. Lalu permit lagi 30. Nah, di sini complexionnya sudah 12. Kita exit. Lalu kita akan membuat NAT pool R2 poolnya menggunakan IP pertama, yakni 209.165.202.129 dengan perintah IP NAT pool R2 pool seperti ini, 209.165.202.129. 209.165.202.129
165 202 129. Lalu requestnya 255 255 255 252. Complexionnya jadi 25. Lalu kita menghubungkan ACL ke pool dengan parameter overload atau path dengan perintah IP NAT inside source static 192 168 static 168 20 254. Lalu 209 165 202 130. Complexionnya jadi 37. Lalu kita menentukan interface NAT inside atau lokal dan router tetangganya dengan perintah masuk ke interface F0/0, lalu IP NAT inside, kita exit, lalu ke interface S0/0/0, kita IP NAT inside, lalu kita exit lagi dan ke interface S0/0/1, IP NAT inside. Kompleks ini sudah 75. Lalu kita menentukan interface NAT outside atau arah internetnya dengan perintah kita exit dulu, lalu masuk ke interface S0/1/0 IP NAT outside 87 masian complexionnya. Kita cek result dulu. NAT router 2 inside search list. Coba kita ke exit, IP NAT pool, IP NAT inside search list R2 NAT pool R2 pool overload. Nah, sudah complexionnya 100%. Lalu kita akan pengujian dulu. Kita dari PC 1 kita ke desktop, kita web browser, kita mengakses server luar pakai IP 209 165 201 30. Nah, bisa ya Cisco PKA. Cisco PKA ini berhasil. Kita coba lagi sekarang ping 209 165 202 130. Nah, berhasil juga ya. Sudah berhasil. Mungkin pada lab ini sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.